Halo teman-teman, dalam video ini saya akan membahas saham secara bandarmologi, teknikal, dan fundamental dengan menggunakan aplikasi iPod dengan contoh saham BBTN. Tonton videonya sampai habis. Video ini saya buat karena ada di video sebelumnya ada yang bertanya mengenai bagaimana mendapatkan 3 parameter pada suatu saham, yaitu fundamental, bandarmologi, dan teknikal dipadukan dengan menggunakan aplikasi iPod. Yang mana iPod oleh retail. Jadi saya coba untuk screening menggunakan iPod. Untuk yang pertama, poin yang pertama, saya mencari secara teknikal dulu. Oke, yang pertama adalah market cap-nya. Market cap-nya lebih dari 5 billion. Return of equity. Return of equity-nya lebih dari, saya kecilkan 5% misalkan. Kemudian secara teknikal, saya menggunakan EMA 5 lebih besar daripada simple moving average 20 dan stokastiknya sedang uptrend dan value-nya yang ditransaksikan lebih dari 1 billion. Dari situ kita lihat ini adalah saham-saham yang memenuhi syarat yang sudah kita tentukan tadi. Artinya bahwa di sini secara teknikal saham-saham ini sedang ada di uptrend-nya karena EMA 5-nya lebih besar daripada SMA 20-nya. Tetapi karena kita akan membandingkan terhadap fundamental, maka di sini kita juga masukkan ROE-nya 5% dan market cap-nya. Dari sini saya memilih BBTN karena harganya cukup murah 1.700-an dan ROE-nya 11% dan value-nya 77 billion. Selanjutnya, dari screening technical ini, saya akan lihat grafiknya. Kita selanjutnya melihat secara grafik, secara teknikal, dan nantinya dari grafik ini kita coba untuk melihat bandarmologinya. Pertama, kita pastikan bahwa volumenya meningkat searah dengan pergerakan harganya atau turun, harganya turun, volumenya pun ikut turun. Coba kita lihat di sini. Nah, ini volumenya ikut turun, tetapi ketika dia positif atau dalam keadaan naik, volumenya pun ikut naik. Nah, berarti tandanya bahwa ini sedang dalam keadaan uptrend. EMA 5 berada di atas moving average 20. Oke. Kemudian kita lihat Fibonacci-nya. Nah, ini dia. Fibonacci 60 sekian persennya itu ada di sini. Jadi menurut saya ini adalah support kuatnya. Selain Fibonacci, di sini pun ada swing high-nya. Jadi ini bisa jadi resisten kuatnya, sorry. Ini support kuatnya ada di sini. Kemudian kita lihat secara bandarmologi. Secara bandarmologi saya coba untuk melihat secara simpel saja. Jadi ketika saham ini dalam keadaan awal uptrend-nya kemudian dikatakan uptrend dari tanggal 26 Januari sampai terakhir yaitu tanggal 13 Februari 2022. Ini adalah awal uptrend, kemudian ini dikatakan sudah uptrend dan ini coba kita lihat tanggalnya, kita sesuaikan terhadap grafiknya. Kemudian kita pilih di sini nets, yaitu maksudnya adalah beli bersih atau jual bersihnya dengan kurun waktu yang kita tentukan ini.
Kemudian ini all trade-nya yaitu reguler maupun nego. Ada beberapa orang yang lebih suka reguler, oke, nggak masalah. Kemudian ini tetap all, ini BPTN. Nah, di sini dari kurun waktu yang sudah kita tentukan ini terlihat bahwa ada akumulasi. Bisa dilihat dari 5 broker di sini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai YB. Ini nilainya sangat tinggi di broker pertama 56 dan yang selanjutnya ini sangat jomplang sekali ya. Jomplang tuh apa bahasa Indonesianya ya? Sangat signifikan perbedaannya apabila ini dijumlah. Apabila teman-teman punya Excel, pastikan lagi silahkan dijumlah value-nya dari 5 broker ini dibandingkan dengan 5 broker yang jual. Tapi di sini sudah bisa terlihat sih bahwa ini sudah ada akumulasi. Harga naik, volume uptrend, dan ada akumulasi. Tandanya bahwa ini patut diperhatikan pergerakannya. Tapi hati-hati dengan resisten di sini. Ini resisten kuat. Begitu. Selanjutnya fundamentalnya. Fundamental bisa kita lihat di stock fokus untuk di iPod-nya. Kemudian dimasukkan di sini BBTN. Nah, di sini kita ganti menjadi per tahun. Ini data yang keluar untuk BBTN untuk laporan tahunannya. Di sini kita lihat poin-poin di rasio. Karena di sini kita ambil yang cepat aja untuk menghitung fundamentalnya. Dari rasio ini ada BVPS, poin yang nanti kita hitung terhadap ROE, kemudian EPS dan PER. Cara menghitungnya bagaimana? Nah, ini kita ekspor dulu menjadi Excel seperti ini. Kemudian PBVS yaitu price book value per share dikalikan terhadap return of equity. Di sini kita lihat bukan dikalikan sih. Jadi PBVS-nya ditambahkan PBVS yang dikalikan average dari ROE setiap tahunnya. Di sini ini kita rata-rata, kemudian PBVS-nya ini jadi PBVS-nya ditambahkan terhadap PBVS yang dikalikan terhadap rata-rata ROE-nya, return of equity-nya. Yaitu ada di 2255 yang artinya bahwa harga sekarang 1700-an bahwa masih di bawah fair value untuk perhitungan price book value per share terhadap return of equity. Kemudian satu lagi yaitu ini PER dikalikan EPS. Cara menghitungnya ini. Jadi cara mudahnya adalah EPS dari setiap tahunnya di rata-rata dan PER-nya di rata-rata kemudian dikalikan. Hasilnya fair value-nya bisa dengan perhitungan ini, fair value-nya secara fundamentalnya rasio PER dan EPS-nya yaitu 4255. Sangat signifikan. Di sini tergantung objektivitas teman-teman semuanya mau pilih yang mana atau di rata-rata sekitaran 3200-an. Untuk sebenarnya penghitungan fundamental itu kan ada banyak cara dan ini salah duanya saja. Kalau mau menghitung terhadap diskontonya juga bisa, terhadap dividennya apakah dia rutin membagikan dividen atau tidak. Kemudian secara cash flow-nya seperti apa, itu ada perhitungannya lagi. Tapi di sini karena keterbatasan menggunakan iPod, saya rasa dua fair value ini aja sudah cukup.
Jadi tergantung sekarang objektivitas teman-teman, mau yang keep dan, yakin bahwa sampai 4.200 silahkan, atau di 2.200 silahkan, atau 3.200. Kalau saya cukup di 2.200 saja karena secara teknikal ini, secara teknikal bahwa di angka 2.200-an pun ada resisten kuatnya di sini. Ya, di 2.200 ini. Coba kita tarik ke belakang lagi. Lumayan. Sini pada Februari Maret 2021 dan pada Januari 2020 pun ini tersentuh. Jadi ini cukup kuat. Kalau mau ditarik mundur lagi, apakah benar? Nah, ini dia. Ah, ini. Ada di 2.300 juga bisa ini sebagai support kalau mau. Tapi kalau saya lebih suka yang ini, 2.200-an. Jadi itu secara teknikal, fundamental masuk, dan secara bandarmologi bahwa awal pergerakan uptrendnya sudah ada akumulasi. Selanjutnya apakah tembus di 2.200-an? Kita lihat beberapa bulan kemudian, beberapa minggu kemudian, kita lihat bagaimana market maker bekerja, bagaimana pasar bekerja secara supply and demand-nya. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga cuan buat semuanya. Bye.